Praktek kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan. Terus bagian aku yang mana? Nggak tahu sih. Belum nggak tahu. Ya, sekarang mau kemana? Kamu udah selesai sih. Ini kan? Si caper lo ya waktu Campur ke dosen dong. lihat nih ngeposting Sumpah. so imut lagi. Ayo kita komen nih di postingannya. Kita catat aja. Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap manusiawi dan saling menghargai. Sila kedua mengajarkan kita bahwa setiap mahasiswa mempunyai martabat yang harus dihormati. Sila ketiga mengajarkan kita untuk membangun persatuan bukan perpecahan. Sila kelima menegaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan adil, terutama merasa aman di lingkungan kampus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah aksi bullying di kampus. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Mari kita ciptakan kampus yang nyaman. Yang kedua, jangan diam ketika melihat teman kita yang menjadi korban bullying. Ayo dukung teman kita yang menjadi korban. Dan yang ketiga, gunakanlah kata-kata yang baik, hargai perbedaan dan jadilah bagian dari solusi. Kampus kita bertemu banyak teman baru, tetapi tanpa sadar kadang ada yang terluka karena bullying. Misalnya mengucilkan, mengejek, menyebarkan berita jahat di sosmed. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun secara digital. Halo Bang. Halo. Boleh minta waktunya sebentar Bang untuk mewawancarai? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang, siapa nama Bang? Kenalin, nama aku Fatir Muhammad Faki, biasa dipanggil Fatir. Aku dari seksi 24 IC 13. Oh, nah di sini kami mau mewawancarai sedikit mengenai bullying Bang. Menurut pendapat Abang, apa itu bullying? Kalau menurut aku yang namanya bullying itu kan perbuatan yang salah ya. Itu tuh kegiatan dimana kita biasanya itu menghina atau merendahkan sesuatu gitu, baik itu secara fisik maupun psikologis seseorang gitu. Dan menurut aku itu tuh sebuah perbuatan yang salah dan harus dijauhkan, apalagi kita kan udah mahasiswa ya. Iya. Kalau selama Abang kuliah di kampus ini, Abang pernah melihat atau mendengar nggak tentang bullying yang terjadi? Nah, kebetulan selagi aku kuliah di sini itu aku udah banyak banget lihat bullying sih. Walaupun kita udah mahasiswa ya sebenarnya, cuman masih banyak juga mahasiswa di sini itu yang pemikirannya itu belum dewasa gitu. Mereka masih banyak yang saling hina fisik temannya gitu, menyerang psikologis, itu kan termasuk bullying ya. Nah, kebetulan mungkin untuk di kampus ini masih banyak terdengar. Kalau menurut Abang, cara pencegahan yang efektifnya bagaimana supaya tidak terjadi bullying di kampus ini lagi? Ya, kalau cara pencegahannya sebenarnya menurut aku ada dua sih, balik lagi ke diri masing-masing juga. Dimana kalau yang pembuli ini kan harusnya mereka sadar ya, mereka itu nggak sesempurna itu juga gitu untuk membuli orang lain. Sama yang dibully ini juga kadang kan
ada alasan kenapa dia dibully gitu. Jadi sebenarnya harus juga yang dibully ini introspeksi diri gitu. Kenapa mereka dibully gitu? Mereka harus pikir gimana gitu. Mereka kan udah dewasa ya, jadi mereka harusnya punya cara untuk proteksi diri atau buat berubah gitu. Iya, baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak? Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Dias Priana dari Prodi PGSD dengan NIM 25129019, seksi 25 BB06. Oke, baik Kak, kami mau nanya sedikit nih tentang pembulian. Nah, menurut kakak, pembulian itu apa sih? Menurut saya pribadi, pembulian itu adalah sesuatu perilaku yang sangat merugikan ya Kak ya. Apalagi dengan kita tahu pembulian itu adalah sesuatu yang bisa merugikan antara satu orang dan orang lain. Dengan hasil ataupun perilaku dari pembulian ini dapat menghasilkan dampak yang serius bagi orang yang terkena pembuliannya. Nah, jika kita tahu pembulian ini bisa berupa pembulian secara fisik maupun lisan, jadi sangat merugikan dan dapat menyakiti orang lain. Terus selama kakak kuliah di sini nih, kakak pernah melihat atau mungkin merasakan pembulian itu sendiri Kak? Kalau sejauh ini Kak, dari apa yang saya lihat belum ada ya Kak ya. Dan semoga aja ya nggak ada ya Kak ya. Oke, baik. Terus menurut kakak nih, apa sih pencegahan yang paling efektif buat mencegah pembulian ini? Menurut saya pribadi Kak, cara pencegahan ketika misalkan di kampus ini ada perilaku pembulian, langkah yang paling pas untuk kita lakukan yaitu adalah dengan kita selalu menerapkan stop bullying. Menurut kakak, apa sih cara yang paling efektif untuk mencegah pembulian ini? Jadi menurut saya pribadi, cara yang efektif untuk mencegah yang namanya pembulian yaitu adalah kita selalu menerapkan yang namanya stop bullying dengan cara kita selalu menasehati teman yang berperilaku yang kurang berkenan dengan memberikan seperti arahan, nasihat bahwasanya bullying itu salah dan tidak berkenan untuk dilakukan. Mungkin itu Kak.